Taib, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'du, fallahumma ya muallima Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaimana fahimna. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ikhwani fid din wa akhawati fillah, nuwasilu darsana al-fiqh min kitab al-Jadawil al-Fiqhiyah wa hiya al-kitab wa huwa al-kitab alladhi ya jama'a fihi muallifuhu al-masail al-khilafiyah min kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid li al-Qadi Ibn Rushd al-Qurtubi rahimahullahu taala. Taib. Nahnu al-an mazilna fi fiqh al-ibadah bima yata'allaqu an at-taharah ya. Wa nahnu al-an mazilna fi mas'alati masil khuffain ya. Al-masail allati tata'allaq bi masil khuffain. Sekarang kita masuk di permasalahan yang ke-27 ya, permasalahan cabang dari permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan mengusap kedua khuf. Apa permasalahan ini? Yaitu permasalahannya adalah hukmu man labisa ahada khuffaihi qabla ghuslir rijlil ukhra. Hukum orang yang memakai salah satu khufnya sebelum ia membasuh kakinya yang lain. Ya. Jadi ada kondisi di mana seseorang itu dia mencuci satu kakinya, ya. Lalu dia memakai khufnya. Kemudian dia cuci kakinya yang lainnya, yang sebelah, baru dia pakai khuf yang satunya. Ya, jadi artinya khufnya nggak kepasang dua-duanya, satu persatu. Nah, jadi ya ini permasalahannya. Jadi ini permasalahan, salah satu permasalahan yang dakik, ya, yang terperinci dalam masalah al-mashu 'alal khuffain. Nah, jadi ringkasnya adalah apakah boleh seseorang memakai salah satu khuf sebelum dia mencuci kaki yang satunya lagi. Ya, yang namanya mencuci dan memakai khuf itu kan ya harusnya ya bersamaan kedua kaki dan kedua khuf itu. Membasuh atau mengusap begitu kan. Nah, ini bagaimana kalau jadinya membasuh mengusap gitu. Paham urutannya ya? Jadi normalnya adalah ya, membasuh, kemudian mengusap. Itu normalnya. Maksudnya membasuh kaki kanan, membasuh kaki kiri. Nah, kemudian baru mengusap khuf kanan, mengusap khuf kiri. Itu normalnya. Nah, sekarang bagaimana kalau disilang? Membasuh kaki kanan, mengusap khuf kanan. Nah, ngerti maksudnya? Ya, dia basuh kaki kanannya, kemudian baru dipakai khufnya. Baru dia basuh kaki kiri, baru kemudian dipakai khufnya. Nah, dalam masalah ini sebelum kita masuk kitab ya, biar antum ada gambaran permasalahan. Ini permasalahan sebenarnya permasalahan yang tidak ada dalam kitab ya, Bidayah ya. Ini permasalahan ini nggak disebutin sama Ibnu Rushd. Ya, hanya saja permasalahan ini ditambahkan oleh penyusun Al-Jadawil ini ya sebagai pelengkap faidah saja. Nah, permasalahan ini dalam mazhab juga, dalam mazhab kita, dalam mazhab Syafi'i sudah pernah dibahas oleh Al-Imam Nawawi dalam Al-Majmu'. Ya, beliau mengatakan bahwasanya ya kalau seseorang mencuci satu kakinya, kemudian memakai khuf, mencuci kaki yang lain dan memakai khuf, maka ya la yasihul mashu ya alaihima indana. Nah, kata beliau, menurut kami dalam mazhab Syafi'i hal yang seperti itu tidak sah, kata beliau. Nah, kenapa? Karena harusnya memakai khuf itu harus sudah menyempurnakan wudhu secara total. Gitu ya. Nah, jadi kalau dalam mazhab Syafi'i ini tidak diperbolehkan, ya tidak sah mengusap ya khufnya. Apa sebabnya tidak sah? Ya karena syarat sah dari masah alal khufain itu adalah khufnya harus dikenakan setelah wudhu yang sempurna. Ya, ya bada
itmami at-thaharah, setelah wudunya sudah sempurna. Maka kalau seseorang memakai satu khuf sebelum menyelesaikan wudu, artinya toharohnya belum sempurna, maka dia telah memakai khuf dalam keadaan belum sempurna suci, gitu ya, belum sempurna sucinya, gitu. Baik. Kalau analoginya begini, ya, kalau antum lihat ya, dokumen-dokumen resmi itu kan ada tanda tangan, ada stempel ya. Nah, di kolom tanda tangan itu kan biasanya setelah ditandatangani di stempel kan, untuk validasi. Ya, jadi ya tingkat validasinya ya, validitasnya lebih tinggi kalau ada stempelnya gitu kan, stempel lembaga dan sebagainya. Tapi yang paling utama itu kan tanda tangan dulu kan. Nah, sekarang bayangin antum ada kolom nama orang di situ, antum hanya tambahkan stempel saja, tapi nggak tanda tangan. Kira-kira dokumennya sah atau tidak? Nah, itu dia. Nah, padahal di dokumen kan biasanya ditulis yang bertanda tangan di bawah ini. Tapi antum hanya lihat stempel saja. Ya, analoginya seperti itulah. Nah, baik. Kita lihat tahlil mahallul khilafnya. Ajma'u ala anna syartal masih alal khuffain an takuna rijlani tahirataini bi tuhuril wudu. Ya, tahrir dulu mahallul ittifaqnya. Mahal ittifaqnya adalah bahwasanya para fuqaha sepakat kalau syarat sahnya mengusap itu haruslah ar-rijlain tahiratain. Ya, ar-rijlan tahiratain. Haruslah kedua kaki dalam keadaan sudah suci. Bituhril wudu, dengan wudu. Nah, yang menjadi khilaf adalah fi jawazi mashi man labisa ahada khufaihi qabla ghuslir rijlil ukhra ba'da an ajma'u. Ya. Yang menjadi persisian adalah tentang hukum bolehnya mengusap bagi orang yang memakai salah satu dari kedua khufnya sebelum dia membasuh kakinya yang lain. Ba'da an ajma'u, ya. Para fuqaha juga sepakat, ya, sebelum mereka berselisih itu mereka sepakat bahwasanya lau naza'al khufal awwala ba'da ghuslir rijlis tsaniyah. Seandainya ya, dia melepas khufnya yang pertama setelah dia membasuh kakinya yang kedua, ya tsumma labisaha, kemudian dia memakainya, jazalahul masah. Berarti boleh diusap. Ngerti nggak maksudnya? Nah, jadi dicopot khufnya. Ya, jadi dibasuh kakinya yang kedua, ya. Kaki kirinya dibasuh, ya, kemudian ya dicopot hufnya. Ya, hufnya yang pertama tadi. Nah, jadi sekarang kan dua-duanya copot. Ya, baru kemudian dipakai dua-duanya. Nah, ini boleh. Ya, intinya dua-duanya berbarengan, huf kanan, huf kiri gitu. Kaki kanan, kaki kiri. Ya, boleh. Tapi kalau yang jadi permasalahan itu adalah kalau salah satu, ya, kaki saja atau hubnya saja gitu. Ya dengan berbagai macam variasinya nanti ya. Artinya ada yang pokoknya ya titik titik temunya itu ya. Ya, intinya dia dipisah aja gitu. Bagaimanapun bentuk pemisahannya, ya nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan hal ini, ya antum lihat aja nyambung nggak gitu. Basuh membasuh sama usap mengusapnya. Baik. Nah, jadi khilafnya di sini ala qaulain. Ada dua pendapat yang mengatakan ya, sah dan pendapat yang mengatakan tidak sah. Pendapat yang pertama, pendapat yang disebutkan kepada Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Ishaq, ya. La yajuzul mashu liman labisal khuffa qabla ghuslir rijl ukhra. Tidak boleh. Ya, nggak boleh memakai khuf sebelum ya, selesai membasuh kedua kaki dua-duanya. Pendapat yang kedua sebaliknya mengatakan boleh. Ya, pendapat ini disebutkan kepada Imam Abu Hanifah, Sufyan Ats-Tsauri, Ats-Tsauri, Imam Al-Muzani dari mazhab Syafi'i, At-Tabari, Dawud dan Mutarrif. Mutarrif ini di antara ulama dalam mazhab Maliki. Nah, ya, apa sebab khilaf? Kenapa ya, dua kubu ini berbeda pendapat dalam masalah ini? Sebab berkhilafnya adalah hal tatimmu taharatu man labisa ahadal khuffaini qabla tamami ghuslir rijlain. Apakah taharah itu dikatakan telah sempurna
bagi orang yang mengenakan hanya satu khuf sebelum sempurna dia membasuh kedua kakinya. Ya, ini berarti ada kaitannya dengan permasalahan kemarin, pernah kita singgung ya. Apakah wudhu itu dikatakan sempurna ketika sudah selesai semua anggota wudhu dibasuh, ataukah membasuh wajah itu begitu selesai membasuh wajah sudah dikatakan membasuh wajah itu sah tanpa perlu sampai membasuh kaki juga. Ngerti nggak maksudnya? Nah, jadi kalau misalkan eh, antum misalkan dari Depok mau ke Bandung, lewatin Bekasi pastinya. Nah, nah, ya, apakah ketika antum sampai ke Bekasi, sudah sampai Bekasi ini dalam perjalanan menuju Bandung, apakah itu bisa dikatakan ya sudah sudah dikatakan melakukan perjalanan ke Bandung? Kapan antum dikatakan melakukan perjalanan ke Bandung? Apakah ketika sudah sampai di Bandung ataukah masih di jalan juga sudah dikatakan melakukan perjalanan gitu. Ketika ana telepon antum, "Eh Kak, antum lagi di mana? Antum lagi ngapain?" "Wah, ana lagi perjalanan ke Bandung, Sat." Nah, ternyata antum lagi di Bekasi atau bahkan mungkin antum baru keluar dari pagar rumah misalkan. Ya. Nah, kalau di apa namanya pemakaian sehari-hari kan bisa dua-duanya ya. Benar antum mengatakan ya saya sedang di perjalanan, benar juga ketika antum sudah sampai gitu. Oh, saat anda lagi di perjalanan ke Bandung, nah, ternyata sudah di Bandung, benar juga kan? Gitu. Karena Bandung kan luas, ya. Maksudnya menuju tempat di mana yang pasti di Bandungnya. Gitu. Baik. Ya, logikanya seperti itu. Jadi kaitannya di situ. Apakah toharoh itu sudah dikatakan sempurna bagi orang yang hanya membasuh kaki saja? Artinya wudhunya udah sempurna nggak kalau cuma basuh kaki doang gitu? Basuh kaki sebelah doang gitu. Ya, antum lagi wudhu nih. Ya, basuh tangan sudah, membasuh wajah sudah, mengusap rambut sudah, dan sebagainya. Nah, sampailah antum membasuh kaki. Ya, basuh kaki, sedang membasuh kaki kanan antum. Kemudian antum tanya, "Naya, antum sudah wudhu belum?" Ya, kira-kira jawaban antum apa? Udah apa belum? Bisa dua-duanya kan? Ya, ya. Kalau antum katakan belum, ya benar. Antum katakan ya sudah juga kan, sudah membasuh kaki, sudah gerakan terakhir udah, ya, sudah ujungnya wudhu kan gitu. Nah, ya, jadi inilah sababul khilaf di dalam ya permasalahan ini. Tapi masing-masing punya dalil di sini. Ya, pendapat yang pertama berdalil dengan hadis Al-Mughirah yang sudah lewat kemarin, muttafaqun alaih, fa inni adkhaltuhuma wa huma tahiratan. Sungguhnya aku masukkan kedua khuf itu dan kakiku dalam keadaan suci. Nah, berarti kaki Nabi sudah dibasuh dengan wudu. Ishtarata li jawazil mashi 'alal khuf ya lubsuha 'ala taharatin. Ya, di situ di dalam hadis Mughirah ini Nabi mensyaratkan boleh mengusap itu kalau sudah ya berwudu ala toharoh. Fa inni adkhaltuma wa huma tahiratan. Ya, kedua kaki saya sudah ya suci. Berarti Nabi sudah basuh dua-duanya dengan wudu yang sempurna. Karena di situ kan Nabi gunakan musanna ya, tahiratan. Ya, berarti dong sudah sempurna wudu. Taib. Nah, wa hadza labisun lil khuffi qabla tamami taharah. Ya. Wa hadza labisun lil khuffi qabla tamami taharah. Dan ini ya dalam kasus kita ini orangnya pakai khuf sebelum sempurna wudunya. Nah, sedangkan di hadis Mughirah dikatakan tahirotani. Berarti nggak sah dong. Karena Nabi mempersyaratkan harus tahirotani. Dua-duanya bersih. Dua-duanya sudah dibasuh. Baik. Kemudian dalil yang kedua adalah hadis Abi Bakrah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam arkhasa lil musafir thalathata ayyam wa layalihinna wa lil muqim yawman wa lailah idza tatahhara falabisa khuffahu an yamsaha alaihima rawahu Baihaqi wa hasanul Bukhari wa Nawawi. Baik. Juga berdasarkan hadis Abi Bakrah ya.
Disebutkan di hadis Abu Bakar bahwasanya Nabi memberikan keringanan bagi orang yang safar 3 hari 3 malam. Bagi mukim, ya 1 hari 1 malam. Idza tatahhara, kalau dia sudah berwudu, ya, kemudian dia memakai khuf. Nah, di situ kan sudah berwudu, ya, sempurna berarti. Ya, berarti kedua kakinya harus sudah diusap. Ya, afan harus sudah dibasuh dengan wudu yang lengkap. Nah, paham ya dalil yang dipakai sama pendapat yang pertama ya? Nah, kalau lihat hadisnya sudah sorry saya terang-terangan mengatakan itu. Ini nggak perlu ditawil-tawil lagi. Nah, sekarang kita lihat pendapat yang kedua. Dalilnya apa? Dalil mereka adalah pemahaman dari hadis. Li'anna lubsal khuffain hasala ba'da iktimal at-taharah fajazal mashu alaihima. Kata mereka, memakai kedua khuf itu ya hasala ba'da iktimal at-taharah, setelah sempurnanya taharah. Nah, berarti bagi mereka membasuh kaki kanan dong sudah dikatakan sempurna wudunya. Ya, berwudu dari awal kemudian sampai membasuh kaki kanan, udah wudunya sudah dikatakan kamil. Nah, ngerti ya? Nah, berarti titik hilapnya di situ. Ya, tentang ya pendapat kita apakah kamil apa enggaknya wudhu itu. Baik. Pendapat yang kedua, dalil dari pendapat yang kedua, dalil yang keduanya adalah al-qiyasu ala jawazil mashi liman nazal khufal awal ba'da ghusl rijli tsumma labisa wa hadza mujmun alaih. Dikiaskan dengan bolehnya mengusap bagi orang yang melepas khuf yang pertama setelah dia membasuh kakinya, kemudian dia memakainya. Ya, ngerti ini ya? Jadi, ya dikiaskan dengan permasalahan yang mujma', permasalahan yang disepakati. Apa itu permasalahan yang disepakati? Yaitu kalau antum ya melepas khuf antum yang pertama, yang kanan misalkan, ya setelah antum membasuh ya, kaki, ya, habis itu antum pakai lagi. Ngerti nggak maksudnya? Jadi antum basuh kaki nih, udah sempurna, ya kaki kanan, ya. Kemudian apa namanya? Habis itu antum eh, kaki sebelah antum masih ada khufnya, ya. Nah, yang pertama antum pasang khufnya, ya. Kemudian kaki yang kedua antum copot khufnya, antum basuh, baru antum pasang lagi. Nah, kemudian antum usap keduanya. Ngerti nggak maksudnya? Ada bayangan nggak? Nah, jadi ya satu-satu diselesaikan dulu gitu. Tapi ujung-ujungnya nanti diusapnya dua-duanya. Gitu. Nah, kalau yang seperti ini boleh. Yang nggak boleh itu ya kalau yang tadi dikali silang lah istilahnya ya. Baik. Yang rajih dalam masalah ini adalah al-qaul awal. Al-qaul awal. Nah, yang mengatakan tidak boleh. Kenapa? Ya, karena toharonya belum sempurna. Ya. Lianna min syartil masih tamamut tohar. Nah, di antara syarat mengusap khuf itu adalah tamam atau haroh. Bukan toharoh saja, tapi tamam atau haroh. Gitu. Jadi pertegas di situ dengan kalimat tamam. Nah, jadi sempurnanya toharoh itu kan nisbi ya. Sempurnanya toharoh itu kapan gitu. Sama kayak tadi antum perjalanan ke Bandung itu nisbi itu. Artinya bisa bisa ini bisa itu gitu. Nah, samatul hilap ya samatul hilapnya jelas kalau antum ambil pendapat yang pertama mengatakan tidak boleh berarti batal wudunya. Ya batal mengusapnya. Ya betul masu man adkhala rijlahul ula fil khuffi qabla ghusli tsaniyah. Kalau antum ambil pendapat yang kedua berarti sah mengusapnya. Ya. Nah, marajul masalah, permasalahan ini disebutkan secara tersirat saja di dalam bidayah. Ya, kemudian di kitab pada Sonai, kitab Al-Inaya, Tafri dan yang lain. Baik. Baik, ini dia ikhwah permasalahan yang ke-27. Insyaallah taala di pertemuan selanjutnya kita ambil permasalahan yang ke-28, kemudian yang ke-29 insyaallah. Dan itu adalah akhir dari permasalahan berkaitan dengan al-mashu al khufain. Sebelum kita masuk ke permasalahan ya dari
kitab ini berkaitan dengan wudu ya, kitab wudu. Baik, naktafi bihadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.